Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Semoga di pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang perilaku terpuji, di mana minggu kemarin kita sudah belajar tentang gemar membaca dan pantang menyerah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perilaku terpuji, yaitu sikap rendah hati dan hemat. Ustazah, kami penasaran seperti apa ya pembahasan materinya? Kalau begitu, mari dengarkan dan simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Tetap semangat! Perilaku terpuji yang ketiga yaitu rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arabnya disebut dengan tawadu, yaitu orang yang menghargai orang lain. Ia berkata dengan lemah lembut dan mudah memaafkan orang lain. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati atau sombong. Rendah hati merupakan sifat terpuji. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah mereka tidak pernah memandang rendah orang lain. Keutamaan dan kelebihan orang yang rendah hati adalah mereka mudah bergaul dan disenangi oleh semua orang. Dalil Al-Quran tentang rendah hati dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak dapat menyamai tingginya gunung. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW tentang tawadhu berbunyi, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Ciri-ciri orang yang rendah hati diantaranya berusaha menghindari sifat sombong, menjauhi sikap membanggakan diri, tidak mengharapkan pujian, dan membantu orang yang kesusahan. Bentuk-bentuk perilaku tawadhu atau rendah hati diantaranya, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua, yang kedua, sayang kepada yang lebih muda, yang ketiga, menghargai pendapat orang lain, yang keempat, bersedia mengalah demi kepentingan umum, yang kelima, santun dalam berbicara kepada orang lain dan tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan ataupun keberhasilan yang ia capai. Pada kesimpulannya, mari kita sama-sama mengaplikasikan sikap rendah hati dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua keberhasilan yang kita raih adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil ilmu padi, makin berisi, makin merunduk, makin berilmu, makin tawadhu. Perilaku terpuji yang keempat adalah hemat. Hemat artinya cermat dan hati-hati dalam menggunakan harta serta memanfaatkan sesuatu. Lawan kata dari hemat adalah boros dan mubazir. Boros artinya mengeluarkan uang dengan berlebih-lebihan, sedangkan mubazir adalah pengeluaran yang sia-sia dan tidak mendatangkan manfaat, tetapi justru sebaliknya mendatangkan kerusakan atau kemudaratan. Dalil Al-Quran tentang perintah berhemat sekaligus larangan bersifat boros dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan, sedangkan setan itu adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya. Perilaku hemat dijelaskan juga dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin, rawahu Ibnu Dawud. Artinya, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan. Demikianlah pembahasan kita tentang perilaku terpuji, rendah hati, dan hemat. Setelah menyimak video ini, silahkan anak-anak ustazah baca juga buku PAI-nya halaman 112 sampai 117 ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan kepada ustazah ya nak ya. Untuk hari ini, itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.